Selamat melanjutkan video sesi 8 ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi kita tadi sampai ke perhitungan ukuran ruang sampel. Jadi ada 3 rumus metode perhitungan ukuran ruang sampel. Yang pertama metode perkalian, rumusnya sebagai berikut. Terus permutasi, yang ketiga kombinasi. Jadi kita akan jelaskan satu persatu setelah slide ini. Jadi yang perlu kita tegaskan lagi, teman-teman semua harus mengerti apa itu ukuran ruang sampel. Jadi kita sudah tahu dari awal ya, awal materi ini, ukuran ruang sampel adalah himpunan atau kumpulan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Jadi semua kumpulan atau himpunan atau kumpulan. Jadi kita satu persatu masuk ya ke materinya. Yang pertama metode perkalian. Cara menghitung ruang sampel dalam beberapa kejadian. Nah, jadi ini beberapa kajiannya lebih ke homogen ya, mirip gitu ya, kejadian-kejadian yang bisa dilakukan dengan metode perkalian. Contohnya, ada beberapa titik sampel jika 2 buah dadu dilempar bersama-sama, maka berapa banyakkah caranya? Jadi ada dua dadu yang dilempar bersamaan. Nah, jawabannya rumusnya ini N1 N2. N1 itu cara pertama itu 6, terus yang kedua cara kedua 6, berarti 6 dikali 6 36 cara. Kurang lebih seperti itu, sangat simpel untuk yang metode perkalian. Terus yang kedua permutasi. Perbedaan letak susunan objek yang akan membedakan arti susunan tersebut. ABC tidak sama dengan BCA. Jadi kita akan lebih jelas lagi nih kalau udah masuk ke contoh dan juga udah masuk ngebandingin antara permutasi dan kombinasi. Jadi titik beratnya adalah permutasi itu perbedaan letaknya adalah pada susunan objek yang membedakan arti susunan tersebut. Jadi ada susunan gitu ya yang membuat membeda. Jadi kita coba contohnya ya. Dari 3 orang pimpinan desa yaitu A, B, dan C hendak dipilih seorang kepala desa dan sekretaris. Bagaimanakah alternatif kombinasi calon tersebut akan menduduki jabatan tersebut? Jawabannya, nah ini kita masuk dengan pakai cara Excel ya. Saya masukkan Excelnya ya. Jadi ini yang permutasi. Jadi kita ketahui N-nya 3. N-nya dari mana? N-nya ada dari A, B, C. Ada 3 orang pimpinan desa. A, B, dan C-nya ya. Terus dari mana itu R? R kan di sini diketahui 2. Ada kepala desa dan sekretaris. Di R-nya itu kepala desa sama sekretarisnya. Jadi yang akan diambil 2. Maka kita masukkan rumusnya. Jadi N-nya 3, R-nya 2. Kita masukkan rumusnya permut ya. Sama dengan permut terus buka kurung 3,2 hasilnya 6. Oke, hasilnya 6. Jadi ini udah masuk rumus matematis di Excel. Jadi beberapa kalau di buku kita banyak cara juga yang manual, tapi kalau ada teknologi seperti ini sebaiknya menggunakan Excel aja. Jadi kita lebih simpel, lebih cepat juga ngerjainnya. Jadi lanjut. Jadi jawabannya artinya ada 6 alternatif permutasi. Jadi dari tadi kan kita udah dapat nih jawabannya 6 ya, permutasinya, permutnya kalau dalam istilah Excel. Maka artinya adalah ada AAB, AC, BC, BA, CA, CB. Jadi jika kepala desanya C ya, maka sekretarisnya A atau terjadi pada kombinasi CA. Terus kita ambil contoh yang AB. Jadi jika kepala desanya A, maka sekretarisnya B itu terjadi pada kombinasi permutasi AB. Oke. Jadi kurang lebih ini untuk yang permutasi rekan-rekan mahasiswa. Jadi kalau kita lihat AB ini tidak sama dengan BA. Karena AB ini A itu berpotensi menjadi kepala desa
dan berpotensi juga menjadi sekretaris. Oke. Nah, jadi kalau di sini A-nya jadi kepala desa, B-nya jadi sekretaris. Nah, kalau yang di alternatif lain di permutasi ini B-nya itu menjadi kepala desa, nah di sini A sebagai sekretaris. Oke. Jadi intinya seperti itu untuk permutasi. Kita lanjut ke kombinasi. Kombinasi itu apa? Banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi pada saat seseorang melakukan pengambilan R tadi ya. R kan tadi pengambilan dari N objek dari jumlah ruang sampel yang tersedia. N itu ruang sampelnya, tanpa memperhatikan susunannya. Nah, kalau permutasi tadi memperhatikan susunannya, kalau kombinasi ini tidak. Jadi ABC atau AB itu ya sama dengan BA. Kita ngambil contoh. Dari 3 orang pemain tenis, Andi, Budi, dan Cevi, akan dipilih 2 orang pemain. Pengambilan atau kalau istilahnya di ini R ya, pengambilan R-nya. Ada 2 orang pemain untuk permainan ganda. Maka jumlah pemain ganda yang mungkin dibentuk adalah sebanyak. Nah, kita cari kombinasinya. Kita masuk lagi ke Excel ya. Kita keluar dulu dari PPT, masuk ke Excel. Nah, tadi N-nya. Berarti N-nya ada 3 tadi kan. Siapa aja? Ada Andi, ada Budi, ada Cevi. Itu N-nya ada 3. Terus kita masukkan R-nya 2. 2 dari mana? 2 orang pemain yang akan dipilih. Oke. Maka kita masuk ke kombinasi K. Kombinasi. Maka kita masukkan rumusnya sama dengan combin. Maksudnya kombin terus buka kurung 3,2. Maka jawabannya adalah 3. Jadi ada 3 kombinasi. Artinya ada 3 alternatif kombinasi, yaitu Andi dan Budi, Andi dan Cevi, Cevi dan Budi. Nah, ini terlihat. Kita lihat bisa bedanya antara permutasi dan kombinasi. Nah, kalau Andi dan Budi, ini sama dengan Budi dan Andi. Oke. Nah, tapi kalau ini masuk ke permutasi, Andi dan Budi, ini nggak sama Budi dan Andi. Karena tadi peluang urutannya gitu ya. Setiap kepala desa sama sekretaris gitu contohnya kalau yang permutasi. Jadi kurang lebih itu untuk perbedaannya juga udah mulai terlihat perbedaannya antara permutasi dan kombinasi. Oke, kita lanjut. Peluang berbagai kejadian. Jadi ada 2 ya peluang berbagai kejadian. Yang pertama kejadian terpisah atau biasa disebut mutually exclusive event. 2 kejadian A dan B disebut saling terpisah bila keduanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan, sehingga P dalam buka kurung A peluang B sama dengan 0. Contoh, dalam sekali pelemparan sekeping mata uang, bila A adalah kejadian munculnya sisi muka dan B adalah kejadian munculnya sisi belakang. Jadi masing-masing ini ya terpisah gitu. Ketika A yang jadi peluang muncul, maka B nggak bakal muncul gitu. Ini yang disebut peluang kejadian terpisah. Nah, sebaliknya kejadian bebas. 2 kejadian A dan B disebut bebas secara statistika bila nilai peluang kejadian A tidak tergantung pada muncul atau tidaknya kejadian B. Dengan kata lain, kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A, dan juga sebaliknya. Ada kemungkinan keduanya terjadi secara bersamaan. Contoh, jika peluang Andi dapat menyelesaikan suatu soal adalah 0,4 dan peluang Budi dapat menyelesaikan suatu soal sama 0,3, maka peluang mereka berdua dapat menyelesaikan tersebut adalah. Jadi di sini kita sudah terlihat perbedaannya. Jadi dua-duanya mungkin bisa muncul dalam waktu yang sama, A dan B ini. Jadi peluang Andi dan Budi dapat menyelesaikan soal rumusnya sebagai berikut: P A B sama dengan P kali A
PB sama dengan 0,4 dari soal ya. Kalau 0,3 sama dengan 0,12. Ya, kurang lebih itu materi tentang peluang. Bisa dibaca-baca lagi, bisa ditonton ulang lagi video peluang ini. Sekian dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.